Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online kali ini di masa pandemi COVID-19. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang saya harapkan, jaga kesehatan diri, ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Anak-anak, kita bertemu dalam pembelajaran ini sebagai guru. Saya juga ingin sekali anak-anak untuk bertatap muka, apalagi kalian adalah siswa-siswa baru di SMA Sunan Giri ini yang mana tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu guru, termasuk saya sendiri. Nah anak-anak, mata pelajaran yang akan saya sampaikan adalah mata pelajaran seni budaya. Anak-anak, mata pelajaran seni budaya mungkin kalian sudah tidak asing lagi, apalagi kalian yang sudah menempuh pembelajaran di waktu SD maupun SMP. Sebenarnya mata pelajaran seni budaya di SMA ini adalah kelanjutan atau pemantapan dari apa yang kalian pelajari dari jenjang sebelumnya. Nah, kali ini seni budaya yang akan saya bahas adalah seni budaya seni rupa. Karena dalam seni budaya itu ada 4, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Kali ini yang akan Bapak bahas adalah tentang seni rupa, khususnya seni rupa 2 dimensi melihat model atau mimesis. Mimesis ini adalah meniru objek langsung yang dipindahkan ke media. Anak-anak, mungkin seni rupa 2 dimensi ini sudah kalian pelajari waktu SMP. Mungkin secara teknik sudah ada, tinggal Bapak hanya mengulang saja apa yang telah kalian pelajari waktu di SMP. Nah, pelajaran kali ini kompetisi dasarnya adalah 3.1, itu adalah memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Sedangkan kompetisi dasar berikutnya adalah 4.1, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai bahan, teknik dengan melihat model. Nah, tujuan pembelajaran kali ini anak-anak, nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran daring atau online ini, anak-anak mampu mengemukakan, menentukan konsep, unsur, prinsip, bahan, teknik yang akan digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, serta nantinya anak-anak mampu merancang atau mendesain dan membuat karya seni rupa 2 dimensi berupa seni lukis ataupun batik lukis yang mencari ciri khas daerah kita, yaitu Gresik, dengan baik. Nah, materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah konsep, unsur, prinsip, bahan, teknik dalam merancang dan membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model atau mimesis. Nah, anak-anak, pembelajaran ini meliputi materi fakta. Yang dimaksud dengan materi fakta ini anak-anak adalah kenyataan yang ada di sekitar kita. Bahwa mungkin kalian sering melihat di sekitar kita ada banyak gambar maupun lukisan, baik itu 2 dimensi maupun lukisan yang sudah mengarah ke 3 dimensi bertekstur, anak-anak ya. Nah, faktanya di sini adalah sering kalian melihat menggambar objek langsung, baik itu hitam putih menggunakan berbagai bahan macam alat lukis maupun yang menggunakan bahan berwarna. Ya, ini contoh yang kalian perhatikan anak-anak ya. Ini menggambar bentuk benda. Jadi benda dilihat, langsung diperhatikan, langsung digambar semirip mungkin.
Nah, begitu juga dengan ini yang sudah berwarna. Ini ada yang menggunakan cat minyak, ada yang menggunakan akrilik, ada yang menggunakan cat air. Jadi anak-anak, kalian perhatikan di sekitar kalian materi fakta itu begitu banyak sekali. Oleh karena itu makanya kita belajar. Kenapa kok banyak gambar di sekitar kita yang kalian mungkin tidak tahu secara teknik pembuatannya. Nah, materi berikutnya adalah materi prinsip. Materi prinsip itu meliputi jenis, bahan atau alat, media berkarya seni rupa dimensi ya. Anak-anak, alat itu pasti kalian sudah tahu, pasti ada seperti pensil, yaitu alat. Terus ada juga bahan. Bahan itu bisa saja adalah kertas gambar, ada pensil warna, ada cat air. Nah, peralatan lagi yang lain itu seperti penggaris. Anak-anak harus bisa membedakan mana yang alat dan mana yang bahan. Kalau alat itu tidak akan habis anak-anak ya. Tetapi kalau bahan pasti habis atau berkurang. Ingat, itu yang dimaksudkan dalam materi prinsip. Nah, seperti ini juga adalah materi prinsip anak-anak ya. Ini peralatan, alatnya. Nah, ada easel. Easel itu untuk menempatkan kanvas sebenarnya anak-anak ya, kalau melukis ya. Nah, kanvas itu juga adalah bahan, kan pasti akan berkurang, berubah. Nah, ada cat. Nah, kuas itu juga alat. Kuas itu banyak macamnya, dari yang kecil sampai yang ukuran besar. Kalau cat, anak-anak juga begitu, macamnya banyak. Kalau kalian perhatikan di pasaran banyak. Kalau kalian ke toko-toko alat lukis atau toko buku atau alat-alat tulis, itu banyak sekali, mulai cat air, akrilik, poster, maupun cat minyak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pada materi prosedur. Materi prosedur adalah proses ya, atau teknik. Nah, sebelum lanjut pada bagaimana kalian nanti dalam menggambar model atau melihat model atau melihat objek, maka kalian harus menguasai dulu teknik-teknik dalam menggambar bentuk atau model. Yang pertama, teknik arsir. Ini tidak asing lagi buat kalian yang pernah mengikuti jenjang SMP atau yang di SMP mengikuti. Kalau kalian tidak mengikuti pasti kesulitan. Anak-anak, teknik arsir itu adalah teknik yang digoreskan ya, tumpang tindih, berpotongan dan sebagainya, yang ada yang sejajar ya, tetapi memperhatikan kerapatan dari goresan-goresannya sehingga menyebabkan kesan gelap dan terang ya. Dan alat yang digunakan biasanya itu adalah spidol, krayon, pensil, konte, kapur, arang, dan macamnya banyak lagi anak-anak sekarang ya. Kita lihat di toko-toko alat lukis atau alat gambar, itu banyak sekali macamnya. Nah, mengarsir atau teknik arsir itu tidak sembarangan anak-anak ya. Nah, dalam mengarsir untuk hasil akhirnya itu bisa bagus, biasanya di blending anak-anak. Blending itu suatu alat, blending itu alat untuk meratakan atau mencampurkan arsiran. Ya. Jadi menggunakan alat bantuan untuk meratakan atau menghaluskan ya arsiran itu. Itu namanya di blending. Nah, alat blendingnya itu adalah macam-macam nak, bisa tisu, kapas maupun ketembat. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Nah, kalian lihat gambar yang ini. Nah, ini ada yang di blending dan ada yang sudah di blending. Nah, anak-anak, dalam teknik arsir yang kalian harus perhatikan, pensil itu harus selalu runcing agar hasil arsirannya lembut dan merata. Karena kertas itu memiliki tekstur yang bergigi, atau jika mengarsir dengan pensil yang tumpul, ujung pensil tidak akan menyentuh bagian
terdalam dari kertas. Ya, jadi hanya bagian luarnya saja. Jadi perhatikan, pensil itu harus runcing anak-anak ya. Nah, lalu kalau kalian ingin mendalami lagi, ya, teknik-teknik mengarsir yang biasa dilakukan oleh artis atau seniman profesional itu ada 3, ya, ada 3 cara mengarsir. Ada istilah yang dinamanya hatching atau arsiran biasa. Yang kedua ada arsiran membentuk bulatan-bulatan kecil atau scribbling. Dan yang ketiga adalah cross hatching, yaitu yang dilakukan untuk menghasilkan tekstur seperti kulit. Ya, nah ya. Anak-anak, teknik berikutnya setelah teknik arsir ada teknik dusel atau gosok. Ini sering kalian lakukan. Setelah kalian arsir kadang digosok-gosok dengan tangan, gitu dan ya. Atau kadang dari serbuk, krayon atau kunti itu kalian gosokkan terus digosok-gosok, itu namanya teknik dusel atau gosok nah ya. Nah, juga ada teknik blok atau siluet. Teknik blok atau siluet itu jarang memangnya digunakan, tetapi ini kadang hanya untuk menampilkan perwujudan karakter dari suatu objek. Ya. Jadi dengan hanya melihat siluetnya saja, kita bisa menebak bentuk dari objek tersebut. Nah, yang berikutnya anak-anak, teknik titik atau pointillist, atau dikenal dalam dunia art atau seni itu adalah stippling. Teknik ini menitikberatkan pada penggunaan titik atau dot yang tergantung dari besar kecilnya. Jadi penyusunan titik-titik yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan titik. Nah, kerapatan dari penyusunan titik-titik inilah yang menentukan anak-anak, menentukan gelap terangnya dari suatu objek. Jadi semakin banyak titik yang digunakan, semakin banyak yang dititikkan pada suatu objek, maka objek itu akan menunjukkan gelapnya. Sedangkan yang berkurang titik-titiknya, maka itu menunjukkan adalah sisi yang terang. Nah, anak-anak, langkah-langkah menggambar bentuk. Yang pertama anak-anak itu ada pengamatan. Jadi kalian mengamati objek yang akan kalian gambar, besar kecilnya, panjang pendeknya diperhatikan, termasuk di situ teksturnya dari objek yang akan kalian gambar. Apakah objek itu kasar, licin, dan halus? Anak-anak, setelah kalian mengamati, maka lakukanlah dengan kegiatan yang kedua, yaitu sketsa. Sketsa itu adalah goresan awal sebelum jadi karya. Jadi gambar dasar kalau gampangannya seperti itu anak-anak ya. Jadi gambar awal. Nah, setelah sketsa selesai, langkah berikutnya adalah menentukan gelap terang dengan memperhatikan arah cahaya. Dari mana cahaya pada objek itu? Apakah dari sebelah kiri, kanan, belakang, atas, atau depan? Jadi ditentukan dulu gelap terangnya anak-anak ya. Nah, kalau cahaya ini nanti berpengaruh sekali. Apakah yang menentukan itulah cahaya matahari, apakah cahaya lampu, atau hanya cahaya bias ya. Jadi tidak ada cahaya matahari ataupun lampu, jadi hanya pantulan. Nah, setelah kalian menentukan gelap terang, maka menentukan tekniknya anak-anak ya. Nah, menentukan teknik apa yang akan digunakan untuk menggambar bentuk yang kalian amati tadi ya. Jadi sesuaikan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Bila menggunakan pensil gambar atau warna ya, bagaimana yang akan kalian lakukan tekniknya? Yaitu bisa teknik arsir atau dusel, itu lebih cepat. Nah, penggunanya kalau menggunakan pensil gambar, gunakanlah warna muda atau warna yang tidak hitam ya. Jadi sistemnya tumpuk dari muda, tua sampai gelap ya, nah ya.
sesudah kalian menentukan tekniknya, lakukanlah berkarya, dan setelah melakukan berkarya, maka sentuhan akhir dengan memberikan penekanan pada karya gambar bentuk tersebut. Penekanan itu finishing, nah, mana yang kurang bagus itu diperbaiki, dibetulkan lagi, sehingga apa yang kalian gambar akan semirip mungkin dengan apa yang kalian amati. Anak-anak, menggambar bentuk itu akan kalian kuasai jika kalian sering melakukan latihan. Anak-anak, materi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan pesan saya, kalian tetap semangat dalam belajar. Ikuti protokol kesehatan